Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia. Kali ini mau cerita tentang resep-resep Koptika. Resep kopi teh, kakao, coklat. Dan kita ketahui kalau di dalam kopi ada Robusta dan ada Arabica. Sifat dari produk Robusta itu karakternya strong gitu ya. Dan memang secara morfologi juga berbeda ya. Robusta daunnya lebih lebar, kemudian bijinya juga lebih besar. Arabica lebih kecil daunnya dan bijinya relatif lebih kecil daripada Robusta. Dan juga Robusta ada di dataran rendah, Arabica di dataran tinggi. Kalau Arabica itu tidak bisa istilahnya dicampur dengan yang lain. Jadi Arabica itu harus mandiri ya, harus jadi dirinya sendiri. Diproses secara natural. Natural itu bisa aerob atau anaerob. Demikian juga kalau dibablasin fermented gitu ya. Nama-lamanya adalah wine gitu ya. Jadi bablasin 30 hari. Fermentasinya bisa sebagai produk anaerob atau aerob. Tidak bisa dicampur dengan susu, jahe atau apapun spicy-nya gitu. Tapi kalau Robusta karena strong, karakternya strong gitu, bisa dicampur dengan susu sebagai produk latte, dicampur dengan minuman yang lain, itu karakternya seperti itu. Nah, demikian juga kalau di teh. Kalau di teh itu ada teh yang karakternya itu individual, harus mandiri, tidak bisa dicampur dengan produk lain. Tapi ada juga sama-sama teh hijau ya, sama-sama green tea, bisa dicampur dengan produk lain. Misalkan yang paling sederhana adalah saya orang Jawa ya, dari Jawa Tengah. Sejak kecil saya tahunya teh yang paling bagus itu adalah teh wangi. Nah, memang itu yang teh yang melekat di lidah saya itu adalah teh wangi. Teh yang setelah dirunut-runut adalah sebenarnya teh hijau keringan yang pertama kali keluar dari pabrik teh hijau. Dan kemudian kalau diteruskan ada sortasinya. Teh hijau keringan itu diambil 20% itu Peko Super. Dari 20 Peko Super itu diambil lagi berapa persen, sepertujuhnya sebagai gunpowder, GP. Gunpowder, kata-kata powder ini bukan sebagai bubuk, sebagai tepung ya, tapi sebenarnya Peko Super yang terambil kualitasnya lebih baik itu dibulatkan lagi dalam mesin roller gitu ya, sehingga seperti gotri gitu. Nah, kalau sudah sampai GP itu harus menjadi dirinya sendiri. Rugi kalau kita mencampur dengan herbal lain atau rempah yang lain. Tapi kemudian sisanya yang keringan sudah diambil Peko Super dan GP-nya itu bisa dibubukkan. Dan kemudian kalau dibawa ke Jawa Tengah itu bisa sebagai teh wangi, karena
apa dicampur dengan melati gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana sih? Seperti tadi, Robusta boleh jadi harganya murah, tapi kalau sudah sampai di kafe, bagaimana performa menyajikan Robusta itu bisa lebih baik karena ternyata ada teknologi yang membuat buahnya lebih baik. Nah, jangan bilang juga istilahnya GB boleh premium ya secara retail gitu ya. Tapi kalau sudah sampai resto gitu ya, sampai cafe, bagaimana sebenarnya yang namanya ini teh hijau Yasmin tea ya, teh wangi itu bisa bagus. Nah, sama dengan cappuccino. Robusta dibikin cappuccino karena ada susunya gitu ya, berbuih. Nah, sekarang bagaimana Yasmin tea ini juga kita buat bubbling ya. Jadi ini bisa dilihat nih. Bisa dilihat kalau kopi itu bisa seperti Nitro Coffee. Mahal itu. Nitro Coffee. Ini bisa dilihat kalau dari jauh mungkin seperti Nitro Coffee juga, seperti kopi juga. Tapi sebenarnya ini adalah Yasmin tea. Ini adalah teh wangi gitu ya. Jadi apa saja yang bisa dibuat bubble itu memang sensasinya tinggi sekali ya. Bagaimana sebenarnya apa taste daripada apa ini kan buahnya. Jadi memang kita minum itu bukan karena haus, tapi bagaimana minum itu tahu sensasinya gitu ya, tahu nikmatnya. Itu memang sebuah lifestyle ya, sebuah apa gaya hidup gitu. Ini kalau begini saja bisa dilihat. Mana tehnya? Ini bubble-nya lebih banyak ini. Ini bubble-nya lebih banyak ya. Yang saya seruput itu bubble-nya gitu. Jadi benar-benar kita memiliki gaya hidup minum teh yang beda. Nikmati sensasinya, nikmati cita rasanya gitu ya. Jadi ini bubble tadi makin lama makin menjadi teh gitu ya. Nah, sebelum habis kita nikmati itu bubble-nya itu, buahnya. Nyeruput teh. Buah teh itu wah selangit. Kalau orang kuliner itu ini juara dunia gitu ya. Juara dunia. Kita bikin bubble lagi. Jadi sambil ngobrol, having tea gitu ya. Come on, drop in my house, my home, having tea together, gitu ya. Having tea together. Kita penuhi lagi. Tuh kan? Nah, jangan minum karena haus. Karena kalau minum karena haus itu kan naik motor, naik mobil, tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Tolong dong itu yang mau yang dingin atau yang enggak, minumnya itu nggak ada contoh botol ya. Gluk 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 gluk. 1 menit habis. Kalau ini coba, betapa kita harus having tea, we have a story,
cerita ngalor ngidul, kemudian sambil nyeruput. Dan baik coffee taster, barista gitu, atau tea taster juga harus membocorkan bagaimana menikmati teh yang nikmat gitu ya. Teko atas, seruput, putar supaya semua air buah teh, buah kopinya di bawah lidah. Begitu. Ini tinggal buahnya saja coba. Jadi memang ada kopi, ada teh yang bisa dicampur menjadi kombinasi. Kadang-kadang orang bilang minuman pelangi, tapi ini bukan seperti boba, tapi ini benar-benar pure teh gitu ya, teh murni, teh wangi gitu kan. Pernah lihat teh itu seperti ini? Orang bilang, oh that's natural coffee. Oh, bukan. Hanya saya belum pernah mendengar yang namanya natural tea gitu ya. Apakah ini cappuccino? Bukan. Apakah ini teh susu? Bukan. Ini adalah apa namanya, teh wangi. Ini adalah teh wangi ya. Lihat, semuanya bubble sebelum jadi mengair. Kita nikmati sensasinya. Kalau begini coffee atau tea no sugar. Jadi biasanya kalau kopi itu ada kopi garis lurus gitu ya. Kalau kopi radikal itu ditambahi butter, tambahi VCO, kemudian tambahi whipped cream atau santan gitu ya, buat nendang gitu ya. Kemudian ini juga ada apa namanya, teh garis lurus, no sugar, sehat, apalagi no diabetic, apa namanya, gejala yang punya diabetes itu memang akan sehat dengan kopi atau teh garis lurus gitu ya. Itu lihat nih. Jadi ada beraneka ragam kopi yang harus menjadi jati dirinya sendiri. Ada teh juga yang menjadi jati dirinya sendiri, jangan dicampur dengan yang lain. Ada teh juga atau kopi juga yang bisa dicampur dengan apa namanya, herbal yang lain. Jadi jangan lupa, mari kita minum teh karena sensasinya, karena nikmatnya, dan minum bukan karena haus. Ini tuh teh kita bikin bubbling, dan di resto akan menjadi mahal gitu ya. Demikian, jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia. Mohon subscribe biar semangat kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.